takut juga bos, masalahnya besar itu kan. Dia cuma lihat aja begini. Berarti dia setuju, ya tak? Dia tidak melakukan apa-apa. Di atas dia cuma begini aja lihat. Salam teman-teman semuanya, selamat sore dan selamat berjumpa lagi di channel ini. Dan di video kali ini marilah kita sama-sama menanggapi atau meluruskan ocehan dari bibir licin Ustadz Kainama, ya, dimana dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu tidak terlahir sebagai juru selamat, dia itu terlahir sebagai seorang laki-laki muslim dengan pekerjaannya adalah menyebarkan agama Islam. Ketika saya melihat ya video beliau, saya ketawa sendiri karena apa yang disampaikan Ustadz Kainama ini tidak benar dan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Nah, sebelum kita lanjut, marilah kita tonton cuplikan dari Ustadz Kainama. Mengatakan bahwa Yesus tidak pernah jadi Tuhan dan tidak pernah jadi juru selamat. Dia adalah seorang laki-laki muslim dan dia mengabarkan Islam. Nah, ocehan-ocehan atau klaim-klaim yang seperti ini yang tidak perlu kita tiru atau tidak perlu kita contoh dari Ustadz Kainama, ya, karena saya melihat Ustadz Kainama ya di sini dia sedang mengklaim bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan juru selamat, dan dia terlahir sebagai seorang muslim untuk menyebarkan agama muslim. Saya mau katakan bahwa saat ini Ustadz Kainama sedang berhalusinasi, ya, sedang ngawur, dan Ustadz Kainama sedang melakukan pembodohan publik, ya, karena tidak sesuai dengan data dan fakta Alkitab yang sebenarnya. Saya tidak tahu sejarahnya dari mana, ya, dan kalau misalnya ada sejarahnya seperti yang Pak Ustadz Kainama katakan, ya, bahwa Yesus itu terlahir sebagai seorang muslim, ayo tunjukkan kepada kami, ya, biar kami belajar kepada Pak Ustadz. Nah, terlepas dari situ, ya, tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan juru selamat. Tetapi pada kesempatan ini saya mau katakan ada ratusan ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Tanpa melihat Alkitab pun, ya, itu tidak pernah merubah status Yesus sebagai Tuhan. Sejarawan orang Yahudi abad pertama, dia juga menuliskan di dalam bukunya bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu disalib. Terlebih-lebih kalau kita melihat Alkitab sebagai rujukan yang paling valid untuk kita. Di kitab Yesaya pasal yang ke-9, ya, di ayat yang ke-5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Nah, ini adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus. Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya. Dia menubuatkan kedatangan Yesus, ya, dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Raja damai, ya, Allah yang perkasa, dan dia adalah Bapa yang kekal. Jadi sebelum Yesus lahir, ya, para nabi sudah menubuatkan kedatangannya, kelahirannya. Jadi tidak ada, ya, data satupun atau dalil satupun yang bisa membantah bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus berkata, engkau menyebut saya guru dan Tuhan, ya, memang benar, ya, katamu itu bahwa saya adalah guru dan Tuhan, ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menolak ketuhanan Yesus. Nah, mungkin Anda juga bertanya kembali kepada saya, ya, di mana di dalam Alkitab Yesus mengatakan kepada umat Kristen, sembahlah aku, ya, saya adalah Tuhan, sembahlah aku. Saya mau katakan, ya, kepada saudaraku muslim, ya, Yesus tidak seperti yang Anda pikirkan, ya, karena dia adalah Tuhan.
Tuhan itu tidak bisa dijangkau dengan pemikiran kita, ya. Tuhan tidak bisa kita kuasai dengan pemikiran kita yang terbatas, dengan tubuh kita yang terbatas ini, yang fana ini, ya. Saya mau katakan, ya, Tuhan Yesus itu tidak seperti yang Anda pikirkan itu, ya. Tuhan kami tidak seperti orang yang teriak-teriak di pasar Minggu, ya, di pasar Senin, ya. Dengarkan, saya adalah Tuhan, sembahlah saya. Tidak, ya. Tetapi dari mana kami percaya bahwa Dia adalah Tuhan? Adalah dari karyanya, dari mukjizatnya, dari semua apa yang Dia lakukan, ya, terhadap dunia ini. Jadi saya mau katakan kepada kita, tidak ada alasan satupun untuk menolak ketuhanan Yesus. Nah, saudaraku yang berkati Tuhan, kita lanjut. Ya, tadi dia mengatakan bahwa Yesus itu terlahir sebagai Muslim dan tujuannya untuk menyebarkan agama Islam, ajaran Islam. Nah, saya mau katakan ini adalah keliru, ya, sangat keliru sekali, dan ini adalah pembodohan publik, ya, yang dilakukan oleh Kainama, ya, karena ini tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta histori, ya, dan tidak sesuai dengan fakta sejarah, apalagi fakta Alkitab, ya. Fakta sejarah mengatakan bahwa Islam itu baru lahir, ya, sekitar 600 Masehi kemudian, ya. Tetapi Yesus sudah ada pada abad pertama, ya. Dari mana ceritanya dia lahir sebagai seorang Muslim, ya? Ini sangat ngawur sekali, ya. Dan dari mana datanya dan dari mana sejarahnya bahwa Yesus itu, ya, dia datang ke bumi ini, ke dunia ini untuk menyebarkan agama Islam, ya. Tidak ada, ya. Saya mau katakan tidak ada. Pak Ustadz Kainama sedang ngoceh, ya, sedang mengklaim, ya. Dan hal ini sudah banyak sekali terjadi, klaim-klaim yang seperti ini. Tetapi kalau kita perhatikan, ya, semua klaim yang mereka lontarkan itu tidak berdasarkan dengan fakta yang sebenarnya. Mereka hanya tukang klaim, ya, tukang penipu, ya, dan mereka melakukan pembodohan kepada kita semuanya. Nah, setelah yang berkati Tuhan, ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan biarlah Tuhan yang memberikan kita pengertian yang baik untuk memahami setiap isi firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.